Shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kali ini saya sedang ada di Nias Barat, tepatnya di kediaman Sekda Profesor Fakili Gule. Ikuti bincang-bincang saya dengan beliau, bagaimana kisahnya dia sebagai seorang profesor, seorang akademisi, menjadi terjun di birokrasi. Tentu ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Yuk ikuti saya bertemu dengan beliau. Shalom pemirsa, sebagaimana tadi saya katakan bahwa saya sekarang sedang berada di Nias Barat, tepatnya di kediaman, di rumah dinas Sekda Bapak Profesor Fakili Gule, dan beliau akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Baik, selamat malam Prof. Selamat malam. Apa kabar ini? Haleluya, puji Tuhan. Baik. Luar biasa. Dari kota Palembang. Kalau mau saya urut-urut dulu nih. Studi di Sumatera Utara, kemudian kerja studi kemudian di Eropa. Nanti Bapak jelaskan itu. Kemudian kembali ke Sumatera Selatan. Tiba-tiba ada di Nias Barat, gitu ya. Itu tuh ceritanya. Sudah berapa tahun ini di Nias Barat? Saya di Nias Barat ini sebagai Sekda 3 tahun, mau 3 tahun. 3 tahun ya. Terhitung sejak 7 Januari 2019. Oke, baik. Pak Fakili, Prof, bagaimana ceritanya nih? Mulai dulu lah, kita banyak orang mau mengenal seorang profesor, perjuangannya keluar dari Nias menuju Sumatera Utara. Itu bagaimana tuh tekad? Saya pikir tidak banyak orang seperti Prof ya. Ya. Gimana itu ceritanya? Oke Pak Pendeta, begini ceritanya. Kalau saya itu kan aslinya dari Nias Barat ini. Nias Barat. Lahir di Nias Barat ini. Di orang tua saya, orang tua saya laki-laki itu petani, ya, ibu juga petani ya. Tidak pernah sekolah. Ayah saya itu buta huruf itu. Iya. Tidak bisa. Tapi waktu saya sekolah, ya memang saya suka sekolah itu. Betul. Sekolah. Jadi apa yang saya takutkan dulu kalau anak-anaknya biasanya nakal-nakal itu. Ya, kalau saya takut itu ketika SD, begitu ayah saya mengatakan nanti ya sudah berhenti kamu sekolah, maka itu saya sudah berubah itu. Iya. Maka saya harus nurut gitu ya. Tetapi kalau anak-anak itu nakal lah, mau dipukul itu pun nggak apa-apa, biasa itu. Tapi kecintaan sekolah sudah memang itu yang saya takutkan sebenarnya. Betul. Kemudian di Nias ini dulu ada namanya itu dulu Totokoni, Pak Pendeta. Totokoni. Kalau sekarang itu togelap itu istilah. Ya, togel lah. Togel ya. Saat itu saya tahu ayah saya itu kan ingin mengubah nasib. Betul. Karena ingin mengubah nasib, maka dia rajin sekali beli itu. Togel lah, togel tempo dulu yang dari Koni ya. Ya, namanya Totokoni, saya nggak tahu. Totokoni atau Porkas dulu namanya. Sebelum Porkas ya. Sebelum Porkas, Totokoni namanya. Jadi sama dengan togel itu sekarang. Ya, oke. Jadi saat ada Totokoni itu, ayah saya itu dari tidak bisa menulis itu, tidak bisa membaca, malah dia bisa menulis, Pak. Dia bisa menulis angka-angka itu. Angka-angka, iya. Ngisi. Dan dia bermimpi-mimpi lah dia. Betul. Maka itu sebenarnya salah satu motivasi saya. Berarti ayah saya ini ingin baik nasibnya. Betul. Tetapi apa daya sampai situ. Makanya saya ngotot sekali sekolah itu. Sekolah di SD ya. SD saya nama desa saya kan Fatur Bahili. Saya SD itu sekitar 1 kilo lebih itu dari Fatur Bahili. Ya pagi berangkat ya. Setelah selesai sekolah kembali, dan memang juga ayah saya itu ngotot juga supaya saya bisa sekolah. Wow, gitu ya Pak ya. Berusaha sekeras-kerasnya di tengah-tengah kemiskinan pun dia berupaya Pak. Kalau sekarang kan di sekolah nggak ada uang sekolah kan? Gampang ya. Nggak ada sekolah SPP, gratis. Sekolah gratis ada. Dulu kan masih bayar. Betul. Gitu.
Nah, maka setelah tamat SD, ayah saya ngotot supaya saya sekolah di kota. Wow. Maka saya disekolahkan ke Gunung Sitoli itu, SMP Bunga Mawar itu. Wow. Ya, SMP Bunga Mawar. Nah, di situ SMP Katolik ya. Nah, peserta didiknya di situ muridnya kan mayoritas kan orang kota. Betul. Suku Tionghoa. Ya. Nah, jadi saya belajar di sana Pak 1 tahun 8 bulanan. Ya. Tetapi kenapa akhirnya saya pindah dari sana? Sebenarnya kalau dicari-cari alasan kan banyak ya. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan itu ya dari diri saya. Ya karena saya merasa minder di sekolah. Wow. Kenapa minder? Nah, saya tidak bisa berbahasa Indonesia Dengan baik waktu itu, seperti mereka. Iya, saya nggak bisa berbicara, susah dan susah bergaul gitu ya. Oke. Di samping kita juga orang tidak mampu, mereka apa namanya itu waktu istirahat jajan, gitu, Iya. kita kan nggak bisa ya. Betul. Nah itu, tapi bukan saya, walaupun saya tidak bisa bahasa Indonesia Pak. Tapi pelajaran pasti bagus ya. Pelajaran saya bisa. Oke. Saya yang suka itu matematika sebenarnya. Nah itu dia, memang sudah dari sononya ya. Matematika. Jadi karena saya nggak bisa ngomong itu, ya nggak bisa berbicara dengan baik pakai bahasa Indonesia. Akhirnya pun guru saya itu kan tidak percaya kepada saya bahwa nilai saya bagus itu. Iya. Akhirnya walaupun nanti di kertas sama nilai kami, tapi saya selalu nanti rendah. Wow. Ya kan? Iya. Nah itu di SMP itu. Namun demikian ada juga guru saya mengakui saya. Pada kelas 2 itu saya bisa ranking 3 itu. Ranking 3 ya? Iya, dari kampung loh itu. Iya. Jadi akhirnya saya pindah lah ya. Ke sekolah lain. Ke sekolah lain. Kemana? Ke Mandrehe ini, Nias Barat. Oke, ke kecamatan ya? Kecamatan. Iya. Saya pindah ke kecamatan ini, ke Mandrehe. Itu negeri. Betul. Di samping itu tadi juga saya pernah berkelahi di Soli itu. Berkelahi dengan teman ya. Iya. Teman, ya, namanya anak-anak. Jadi sampai apa? Yang namanya berkelahi akhirnya saya juga dihantui itu. Oke. Yang berkelahi dengan saya kan kebetulan anak polisi itu. Jadi akhirnya saya nggak nyaman. Betul. Nggak nyaman di luar, lalu nggak nyaman pula. Ini tadi tertekan. Akhirnya bergejolak, saya pindah. Akhirnya lulus. Saya pindahlah ke SMP Mandrehe. Nah, sampai di sini Pak Pendeta. Setelah sampai di sini kelas 2, karena ada pertambahan waktu sekolah waktu itu. Oke. 6 Jadi 6 bulan ya. 6 bulan. Ya. Nambahan. Saya di sini. Setelah di SMP Mandrehe ini, puji Tuhan saya nggak pernah masuk ranking. Justru nggak masuk ranking. Nggak pernah. Tidak pernah. Dan saat itu di kelas saya, kalau ranking 1 itu rata-rata 7 itu Pak Pendeta. Paling tinggi rata-rata 7. Jadi paling saya itu rata 6,7, 6,8. Wow. Bukan karena saya tidak bisa. Tetapi Kenapa? Karena setelah di sini saya agak nakal sedikit lah ya. Oke. Nakal lah. Nggak biasa lah kalau nakal. Tapi saya ceritakan saya nakalnya bagaimana. Mungkin nggak ada orang yang berani melakukan itu kalau sekarang di sekolah. Apa itu Pak? Nah, apalagi ini tempat saya kan jauh, sekitar 4 km lebih itu. Oke. Jalan kaki menelusuri Sungai Moroe. Oke. Harus sampai di sekolah nanti kan sering kali terlambat. Jadi nanti kalau masuk ke ruang kelas itu dari jendela masuknya. Oke, iya. Akhirnya sering kali itu guru tidak senang kan. Oke. Ya apapun kita terima, apapun pukul. Dan teman-teman nakal. Jadi nakal lah ya istilah sini. Istilah nakal. Tetapi sebenarnya saya bukan tidak tahu pelajaran itu. Betul. Apalagi sebenarnya sudah pindah dari kota ya. Nah, saya bisa. Oke. Tetapi di situ juga saya mendapatkan tinta merah itu di rapor. Di SMP Mandrehe inilah. Iya. Jadi kalau ada wali kelas saya manggil saya, bagaimana ini? Kamu bisa nggak naik kelas ini? Tapi akhirnya wali kelas saya bisa membantu saya. Saya naik kelas karena dia tahu bukan saya nggak bisa. Betul. Tetapi guru yang memberi saya nilai merah itu pada pelajaran kesenian kalau nggak salah itu ya.
memang saya nggak bisa nyanyi, nggak ada nih seninya saya ini. Terus disuruh itu saya nggak bisa, nggak kerjakan. Ya sebenarnya wajar aja lah saya dapat nilai. Betul, ini, betul. ya, tetapi di mata pelajaran yang lain, guru itu dia memberi saya 8, Pak. Wow. Pendeta. 8 itu sudah luar biasa itu. Betul. Dulu. Lantas Bapak ceritanya lulus lah dari SMP. Di SMP ini, Iya. Pak Pendeta, ada naik kelas 2, naik ke kelas 3 ya. Saya nggak pernah ranking itu. Tapi saya kaget itu ketika di kelas 3 kalau nggak salah ya. Iya. Kelas 3 semester pertama adalah penetapan, bukan pemilihan itu. Tapi karena saya nggak pernah merasa ikut kontestan ya. Oke, ya. Saya tidak pernah. Tapi ada saya terpilih itu menjadi siswa teladan. Siswa teladan sekecamatan. Iya. Tanggal 17 ada hadiahnya itu. Nah, tanggal 17 itu saya tidak datang, orang saya tidak tahu. Iya. Karena biasanya kalau 17 itu kalau di kampung kan rame-rame ya. Betul, Ada ya. anak ke kota lah. Betul, saya waktu itu berbagi. Saya yang jaga rumah. Oke. Adik-adik saya Berangkat ke kota. ya, ke kecamatan. Kecamatan. Jadi saya nggak ikut. Nah, nama saya dipanggil-panggil. Oh, saya tidak datang. Iya. Nah, dia tahu. Saya siswa teladan pertama. Siswa teladan pertama Semandre. Kecamatan Andre, Pak. Saya dapat itu piagam, saya simpan itu disegel. Dan saya dapat hadiah waktu itu Rp1.000. Wow. Nah, tapi belakangan saya dapat setelah. Ya. Nah, itu sebenarnya saya kaget. Jadi saya tidak masuk akal itu. Kenapa? Karena dari nilai rapor tidak. Betul. Dari nakal pula. Iya. Iya kan? Nah, itu. Nah, kemudian baru di EPTA SMP, EPTA SMP Pak Pendeta. Di situ baru saya ranking 1. Wow, itu jadi memotivasi ya. Justru ikut memotivasi tadi mendapat itu. Enggak juga sebenarnya. Memang seharusnya seperti itu sebenarnya. karena memang sudah pintar ya. Memang seharusnya seperti itu. Oke. Nah, kenapa saya bisa ranking 1? Karena guru tidak mengenal saya waktu memeriksa apanya. Iya, memeriksa itu. Jadi berpatokan pada hasil saja ya. Enggak, begini Bang. Kalau dulu itu kan kertas jawaban kita itu dikumpulkan oleh kepala sekolah. Namanya di guntingnya. Betul. Tinggal nomor hanya kepala sekolah yang tahu itu siapa anak itu. Karena kalau guru tadinya tahu mungkin dikurangi nilai ya, karena nakal ya katanya. Pasti Pak. Kalau di buku-buku tugas saya itu ada guru yang menulis itu, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Bukannya makin rendah kenakalan itu Pak. Setelah baca itu makin naik kenakalannya. Akhirnya Eptanas hasilnya juara 1. Saya juara 1 Pak. Wow. Juara 1. Yang juara 1 selama ini di sini tinggal juara 2. Oke. Yang juara 3-nya juga orang baru seperti saya. Iya. Dia pernah ranking sebelumnya. Ranking 4 juga. Ini benar-benar penilaian murni. Nah, mungkin kertas dari kertas. Dari kertas ya. Perilaku tidak dinilai lagi di situ. Lantas setelah SMA. Nah, itu SMA. Saya ke SMA Sirobu di sini juga Pak. Oke, di kecamatan sini ya. Di kecamatan sini. Tapi setelah di SMA Pak Pendeta, puji Tuhan itu saya itu dingin seperti apa istilah itu? Cool itu. Embun. Sudah embun pagi ya. Sudah mulai tenang. Saya tidak pernah melakukan lagi kenakalan remaja. Tidak ada. Gitu ya? Tapi waktu SMP itu memang sebelum EPTA Pak Pendeta, memang ada masa pertobatan. Betul. Disitulah saya beritahu kepada ayah saya, maka ayah saya memanggil pendeta dan guru jemaat itu hampir tiap minggu itu nanti ke rumah. Wow. Ke rumah berdoa untuk saya. Wow. Nah, sehingga akhirnya saya merasa terbebas itu sebenarnya. Wow. Jadi akhirnya tenang. Sejak dini memang sudah dibimbing ya, sudah dibimbing. Sudah Pak Pendeta. Jadi sebelum saya EPTA itu, di situ benar-benar ya saya kira kalau flashback itu kenakalan saya remaja itu, saya kira nggak ada orang yang berani melakukan yang pernah saya lakukan. Oke, itu di close lah kenakalan remaja itu. Tapi yang ekstrim lah ya, sudah sampai ekstrim ya. Ekstrimnya itu Pak. Enggak, tapi ini perlu saya sampaikan supaya
bukan untuk dilakukan, Betul, betul. tapi untuk sebagai sebagai bahan. Tetapi saya bertobat itu, setelah sebelum EPTA itu. EPTA, ya. Ya. EPTA dulu EPTA. Maka setelah saya tamat masuk ke SMA, nah saya itu tadi dingin banget. Betul. Benar-benar seperti embun pagi. Yang sudah saya nggak pernah ikut lagi apa. Nah, makanya di SMA itu 1 semester saya belajar di situ. Nilai matematika saya itu Pak 198, 100 paling. Wow. Akhirnya guru saya matematika itu malah memberi kepercayaan saya Untuk mengajar teman-teman yang lain. mengajar teman-teman itu. Ya. Dan buku paket SMA itu matematika itu biasanya itu kan ada tugas di dalam ya. Iya. Ada yang A, ada tipe A, B, C itu. Nah, biasanya yang sulit itu, maka itulah tugas saya. Pernah dikasih tugas oleh guru itu dulu, ini buku tulis, coba kerjakan soal-soal ini. Itu yang saya kerjakan. Langsung bisa ya Pak ya? Dan saya kasihkan gurunya. Ya, saya nggak tahu sebenarnya. Oke Pak, baik. Saya ingin kita melanjut. Akhirnya SMA. Bapak masuk ke perguruan tinggi. Nah, akhirnya selama SMA saya tetap ranking 1 di situ. Wow. Pak. Walaupun masih di dusun, berbahasa Indonesia pun masih. Di situ juga saya mulai dapat beasiswa. Wow. Ada dulu beasiswa itu kan. Nah, terus mau perguruan tinggi, tentu kan dipikirkan sejak SMA itu. Iya. Saya tidak tahu Pak, apa bedanya IKIP dengan universitas itu. Oke, waktu itu ya. Saya tidak tahu apa-apa. Yang jelas, yang saya tahu orang-orang hebat di NIAS itu guru lah. Betul, cita-cita mulia waktu itu jadi guru. Jadi Bapak juga masuk FKIP, IKIP lah waktu itu ya. Ya, hanya guru. Betul. Lalu di SMA, saya sebenarnya senang matematika tadi. Terus waktu kami kelas 3, diarahkan guru itu ada kesempatan mau belajar perintis 2 istilahnya dulu itu. Ikut perintis 2 tanpa tes, hanya tes administrasi saja kan. Iya. Nah, maka kawan-kawan itu, guru-guru itu membantu teman-teman itu supaya mereka rapornya diganti nilai-nilainya. Ya. Nah, kalau saya nggak diganti itu. Ya. Nah, akhirnya pas mau melamar itu, teman-teman itu ada yang milih matematika, fisika, biologi, ada yang kedokteran, tapi tidak ada yang milih kimia. Karena kimia itu paling ditakuti. Betul. Nah, sementara waktu saya SMA, saya dapat guru kimia itu 1 semester terakhir. Yeah. Jadi dari kelas 1 nggak ada guru kimia yang aslinya. Guru kimia kami guru matematika, ngajarin kimia. Yeah. Nah, bayangkan itu. Nah, akhirnya udah saya masuk milih ke IKIP jurusan pendidikan kimia. Oke. Yang lain ada yang milih kedokteran, ke USU waktu itu kan. Tetapi saya sebenarnya juga kedokteran. Saya berpikir uang saya dari mana? Betul. Terus yang kedua harus ikut tes ke Medan. Nah, mau ke Medan saja pun ongkosnya dari mana? Iya. Akhirnya saya putuskan nggak ini aja. Akhirnya Bapak selesailah dengan perjuangan yang berat sekali. Secara ekonomi kali ya? Iya. Akhirnya masuklah ke IKIP itu. Saya IKIP Medan 100 orang kami dulu satu kelas itu Pak. Wow. IKIP Medan orang dusun aja masuk kota ya, biasalah. Ya tapi saya apa boleh buat, saya beranikan aja kan. Ke sana tak ada yang saya kenal. Betul. Hanya kebetulan waktu ke Medan itu dulu ada juga orang Nias, ada keluarga di sana. Ya dulu kami ketemu aja di Gunung Sitol itu, ya sudah ikut itu aja saya. Ya, memang Bapak sudah berani waktu itu ya. Oh iya, memang dari SD aja sudah berani, sudah bisa menyeberang kampung ke kampung. Oke Pak, sekarang kita melintas nih, sudah selesai, kemudian Bapak masuk dosen kerja, dan kemudian Bapak ada kesempatan untuk studi di luar. Itu luar biasa. Itu gimana itu ceritanya? Dari ini aja kilas saja ya biar kelihatan cepat. Di IKIP tadi saya belajar. Saya tamat 88 Pak. Oke. Kalau di rombongan saya sebenarnya itu ya
saya masuk yang terbaik lah ya, Oke, cepat lulus ya. ya. Nah, tetapi saya tidak ada kesempatan untuk bisa masuk di Medan ini. Di Medan, oke. Masuk ke dosen pun nggak bisa, mau melamar jadi guru waktu itu pun nggak bisa. Wow. Karena saya guru itu dulu harapannya kembali ke tempat asal. Iya. Nah, itu dulu perjanjiannya Pak. Betul. Nah, saya ingat waktu kuliah di KIP itu dari awal sampai akhir tuh saya dapat beasiswa Pak. Oh, jadi saya nggak dibiayai orang tua dan saya bisa dapat 2 juga. Setelah tamat, saya mau melamar, nggak ada hubungan. Tahun 88 Pak ya. Nah, kemudian saya mau ada dulu itu CTAB, calon tenaga akademik baru ke universitas. Maka saya melamar itu ada dulu sekolah-sekolah ITB, UGM. Iya. Saya melamar di situ. Saya lulus. Tetapi ada syaratnya supaya dapat beasiswa harus ada universitas saya mau menerima nanti setelah tamat. Iya. Saya juga kan kurang paham. Artinya saya minta lah ke IKIP itu kan. Saya minta dulu itu rekomendasi. Betul. Supaya tapi ya tidak dikasih, tidak diberikan ke saya. Padahal nggak merugikan mereka kok. Betul. Maka tidak dikasih. Aku makan saya coba makin sakit hati gitu loh. Ya, iya Pak. Iya. Pendeta jujur aja ya sakit hati sampai ini kita ceritain sakit hati tapi kita jadikan bukan untuk membalaskan, tetapi sakit hati menjadi motivasi kita. Betul. Membuktikan bahwa kita itu tidak sejelek yang dia pikirkan. Betul. Lantas kenapa jadi pilihnya ke Universitas Sriwijaya? Kenapa? Tidak sengaja itu. Wow. Saya nggak pernah mikir itu. Bayangkan Pak, tahun 88, Iya. 89, 90 itu saya nggak kerja. Wow. Saya melamar ke SMA. Waktu saya kuliah di IKIP itu saya sering menggantikan dosen saya ke SMA yang bonafit di Medan itu. Iya. Ya. Tetapi waktu setelah saya tamat malah saya tidak dapat. Tidak dipercaya. Tidak percaya. Iya. Itu makanya aduh sakitnya itu gimana ya. Wah. Akhirnya itu saya melamar kemana-mana nggak ada yang manggil ya. Akhirnya saya putuskan di tahun 88, kalau nggak salah itu 89 akhir ya. Oke. Biasanya itu mau pegawai negeri itu bulan 9 tes. Iya. Akhirnya waktu bulan 9 saya putuskan ya sudah mau berangkat aja. Mau kemana saya? Saya pikirnya dulu ke Jakarta Pak. Karena saya dengar-dengar itu kalau Jakarta kalau guru kimia itu masih banyak dibutuhkan. Masih dibutuhkan ya, betul. Ya kan? Nah, mau ke Jakarta. Cuma pertanyaannya, ke Jakarta ke mana? Betul. Orang saya tidak tahu mau ke mana. Betul. Yang penting saya ambil ALS dari Medan Pak. Iya. ALS hari Minggu itu kalau nggak salah berangkat ALS. Berangkat ke ke Jakarta, mau kemana, di mana di Jakarta pun siapa yang saya kenal saya tidak tahu. Wow. Nah, tetapi saya tidak pernah sampai ke Jakarta waktu itu. Oke. Tidak sampai ke Jakarta. Jadi akhirnya sampai di Hari Rabu pagi sampailah di Palembang. Wow. Di Palembang. Tidak tahu sebenarnya mau ke Palembang. Enggak. Saya belum pernah berencana, saya tidak tahu Palembang itu. Iya. Sampai di Palembang kalau tidak salah itu Pak, di depan SMA 3 itu. Betul. Depan SMA itu ALS itu berhenti situ. Mogok Mogok mobil bis ALS ini. mogok. Maka dikatakan mungkin besok baru berangkat. Wow. Pada pagi-pagi kami sampai ya, hari Rabu kalau nggak salah itu. Iya. Akhirnya saya teringat saya sudah pernah ngirim surat lamaran ke Universitas Sriwijaya ini. Wow, gitu. Iya. Melalui pos saya kirim sampai ke Palembang. Udah berhenti di situ. Turun saya carilah orang Nias di situ. Iya. Akhirnya ada yang mengenal itu, ada orang Nias yang kerja di Jasara Harja. Oke. Terhu. Saya cari di situ. Setelah saya cari, akhirnya saya tolong saya mandi ya. Iya. Saya mandi, terus saya tukar pakaian, saya ke Unsri. Oke. Universitas Sriwijaya sampai di biro kepegawaian. Nah, begitu saya masuk ke Unsri, saya cek apakah surat lamaran saya sudah masuk. Iya. Dicek di agenda itu ada surat saya masuk memang. Oke, ya. Terus setelah dicari sampai ke kepala bironya itu pun, puji Tuhan nggak pernah ketemu sampai sekarang surat itu Pak Pendeta. Wow. Akhirnya setelah sampai ke kepala bironya, beliau mengatakan
ya begini aja, buat lagi lah lamarannya, dimasukkan ke sini. Oke, saya kembali ke rumah keluarga tadi dan saya putuskan ya sudah saya tinggal di sini di aja. Palembang, iya. Saya nggak jadi ke Jakarta. Iya. Batallah ke Jakarta. Oke. Nah, ini nggak jelas tujuan tadi. Iya, Sampai ke tujuan. Iya, iya. Saya pikir tadi ya sudah. Akhirnya itulah yang membuat saya tinggal di Palembang. Oke. Ternyata saya buat lamaran, saya tidak dipanggil-panggil juga. Iya, iya, iya. Sampai bulan ini nggak dipanggil-panggil, Pak. Wah. Nah, udah tinggal di Palembang, nggak? Udah hilanglah cerita ke Jakarta Betul, ke tadi. Jakarta, iya. Udah. Oke, saya carilah kerja di Palembang. Oke. Ya, terus saya bikin lagi lamar. Saya tanya-tanya kan, kemana, bagaimana ini kalau di Unsri? Oh, ke fakultas. Kan saya bikin lagi lamaran ke Unsri, saya bikin lagi lamaran ke universitas, ke fakultas. Fakultas, iya. FKIP. Lalu bulan tahun 2000 tanggal berapa? Kalau nggak salah itu 90 lah ya. Udah setahun saya. Jadi tahun 89 tadi akhir tahun saya ngajar bimbingan belajar depan metode di situ. Betul. Univers, saya ngajar di situ. Betul. Terus saya ngajar di metode 1. Metode 1 ya. Nah, jadi guru besar kita di situ. Banyak duitnya di situ dulu, Pak. Oh iya. Gaji pegawai negeri. Dan itu sekolah terbaik waktu itu. Oh iya, Pak. Bersetara dengan Katolik ya. Iya. Betul. Rombongan belajar per kelas itu 25 kelas. Wow. Kali 3 75 kelas metode 1 itu, Pak. Betul. Pagi sore. Wow. Gaji saya di metode itu, Pak, 450 ribu. Waktu itu. Gaji pegawai negeri yang S1 itu 81 ribu. Wow. Makanya banyak teman-teman itu nggak mau jadi pegawai negeri. Waktu itu ya. Waktu itu, Pak. Lantas akhirnya Bapak akhirnya diterima di Unsri. Iya. Nah, ini lucu-lucu memang ini ceritanya. Sudah bulan 8 tahun 2090 saya dapat lagi surat dari Unsri bahwa sangat disayangkan tidak ada lowongan. Wow. Nah, kemudian beberapa terjadi pertukaran rekan. Oke. Bulan 9 biasanya tes itu. Dan itu pertukaran rekan. Tahu-tahu hari saya lupa itu kalau nggak salah hari Kamis itu ya. Hari Rabu sore saya dapat surat yang tanda tangan PD2 surat bahwa silakan menghadap besok, lengkapi berkasnya. Wow. Ini untuk mengikuti seleksi Unsri. Nah, saya datang. Apa yang harus dilengkapi itu macam-macam lah surat. Oke lah. Setelah saya melapor ke beliau, ini Pak, bagaimana ini? Iya. Saya sudah buat aja lamarannya. Tuh, saya tulis lagi di meja itulah, di ruangan itu saya tulis meja. Maka saya berkesan sekali beliau itu, saya tidak kenal ya. Iya. Tak ada satu yang saya kenal di Unsri. Saya buat, masukkan. Nah, yang lain-lain itu surat kepolisian macam-macam itu nanti. Oke. Akhirnya sampai pukul 1 hari Kamis itu saya serahkan berkas saya, lalu pegawai itu ngambil berkas saya, mengantarkan ke Unsri, maka saya dapat nomor untuk seleksi hari Jumat ya. Wow. Besok. Saya ikut pendidikan kimia. Saya pelamar waktu itu 3 orang kimia. Hanya 3 orang waktu itu. Iya, tapi kuotanya hanya 2 orang. Oh, wow. Tapi waktu itu langsung Bapak dapat tuh karena yang 2 orang itu orang situ. Oke. Sudah pernah magang di situ. Iya. Nah, saya pikir ngapain begini. Rupanya satu fakultas itu kekurangan kuota. Oke. Nah, situlah kuota saya masuk. Iya. Udah saya ikut. Terus setelah ikut, lalu mereka katakan sama saya, ya sudah silakan magang, tapi tidak ada gajinya. Wow. Ada gajinya ya. Saya gantikan dosen itu yang jarang masuk. Tetapi saya nggak tahu bahwa ini kan namanya tes kan. Betul. Nah, akhirnya bulan 9 itu juga saya dengar kabar itu kan orang tua saya mau sakit keras itu. Wow. Oke, saya harus pulang ke sini, ke Nias sini. Akhirnya Bapak pulang. Pulang, Pak. Tapi pulang ya baik
kebersamaan saya dengan ayah saya itu wah, 1 jam ke 2 jam lah ya. Iya. Langsung dia pergi. Aduh. Bulan 9 itu. Dan waktu itu Bapak belum catatan berhasil lah ya? Belum lulus Pak. Belum lulus. Belum dinyatakan Iya. lulus. Nah, tapi di situ saya di metodis tadi Pak, bayang nggak itu? Ada uang ya? Ada. Betul. Saya bisa naik pesawat itu Pak dari sana. Oke. Ya, udahlah itu ya udah. Pak Bos, kita Akhirnya ikhlas. kemudian balik lagi ke Saya balik ke Palembang. guru metodis. Nah, akhirnya ada pengumuman lah ya, saya lulus. Nah, dan akhirnya menjadi dosen di Universitas jadi Sriwijaya. dosen, lalu jadi dosen, maka orang Medan itu katanya jelek, itu nggak tahu mengajar, bodoh katanya kan. Iya. Nah, makin tersinggung lah saya di situ kan. Nah, gimana? Hah? Iya, Ya benar Pak Pendeta. Iya. Di Palembang itu kan selalu direndahkan juga itu. Kalau orang Medan itu kan ombong besar saja. Iya, katanya. Iya, suaranya aja besar, tidak tahu apa-apa. Nah, makanya, yang benar aja lah. Makanya di Unsri, begitu apa, saya ikuti, dan ada kesempatan S2, ikut seleksi, maka saya ikut seleksi. S2 di? S2 ke UGM. UGM. Nah, UGM, masuk S2 di UGM kan ada matrikulasi dulu. Betul. Nah, di UGM juga, kan orang takut-takuti juga itu. Betul. Di UGM itu ibu lebih tahu itu di Jogja kan. Iya. Boleh jalan bareng tapi jangan injak bayangan katanya. Kalau aku injak-injak bayangan ya. Iya. Harus begini sopan menghadapi pembimbing. Nah, aku tambah takut-takutin kita di situ. Iya. Nah, kira apa? Selesai akhirnya Begitu UGM. selesai Pak. Saya juga termasuk cum laude di UGM itu. Cum laude UGM. Cum laude Pak. Bukan main-main, dari dusun cum laude. Ada teman-teman yang dari Medan tadi ketemu, guru saya malah jadi junior saya di sana. Iya. Lantas setelah itu? Akhirnya setelah itu kuliah ini ya. Nah, saya balik ke Palembang. Balik. Ada pengumuman alumni UGM S2 ya. Alumni UGM, alumni UI, alumni ITB. IPB lagi. Boleh mengikuti seleksi untuk kuliah ke Perancis. Oke. Ayo, saya ikuti. Ikut. Dan masalahnya bahasa Perancis, Pak. Bahasa Perancis. Iya. Nah, bahasa Perancis satu kata pun saya tidak tahu bahasa Perancis itu. Kalau waktu itu memang belum siap-siap untuk itu kan? Enggak. Tapi kalau untuk sekolah memang saya. Tetapi niat itu besar sekali ya. Tekad besar sekali. Apalagi sudah dosen Pak. Betul. Lalu Harus ya. Diomongkan tadi lagi begini tidak bobo, sakit hati lah. Iya. Jadi Bapak akhirnya lulus. Akhirnya saya ikutilah tes. Iya. Lulus. Kenapa saya lulus? Karena yang mengujinya orang Perancis. Jadi nggak ngerti. Hah? Nggak ngerti. Dia nggak ngerti saya bahwa orang Indonesia. Iya. Kalau orang Indonesia kan pasti dia tahu, oh ini orangnya sih, nggak usah lulus lah. Iya. Waktu itu tesnya apa? Inggris? Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris ya. Di Padang. Oke. Nah, kalau saya buat apa ya? Buatnya apa kan? Rencana kegiatan di sana, proposal istilah itu. Iya. Teman-teman bikin sampai 50 halaman. Iya. Ada yang bahasa Inggris lagi bikin, Iya. bahasa Inggris. Wah, saya punya setengah halaman. Setengah halaman. Wah, nanti udah sempat cium juga nyali saya. Loh, kawan-kawan ini pintar-pintar. Waktu mau ujian itu mereka bawa buku teks segini-segini itu kan. Kapan aku baca itu? Enggak usah lah. Tapi diwawancari orang Perancis itu. Iya. Lulus. Campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia kan. Ini lulus juga. Nah, dari Unsri cuma saya yang lulus Pak. Dari Unsri membuktikan bahwa hanya Bapak yang lulus. Kalau nggak salah 9 orang, kami 9, kalau nggak 12. Kami di Padang ujiannya itu. Wow. Dari Unsri 1. Lalu ada pengumumannya, dari sekian se-Indonesia, yang lulus itu 32. Oke. Biologi, matematika, fisika, kimia ya. Saya kimia. Lalu di kimia itu kalau nggak salah urutan nama saya itu nomor 13. 13 ya? Iya. Saya nggak tahu dasar pengurutannya, Karengga atau apa. Hanya kalau universitas kan Sriwijaya kan, S itu kan belakang lebih duluan ITB kan? Iya, betul. Nah,
Nah, akhirnya saya ngurus izin lah di Unsri. Ada orang melihat ya lulusnya saya itu, pengumuman lulusnya. Kalau biasanya kan kalau orang lulus misalnya kan Pak Pendeta, kita tahu bahwa teman kita lulus kan. Kan bisa kita katakan itu, wah selamat ya. Selamat ya. Luar biasa. Ya. Kalau waktu itu? Waktu itu bukan Pak. Wah, nomor 13-nya. Ya, masih meragukan. Oh, nomor 13-nya. Ya. Bukan saya nomor terakhir itu Pak, Ya, 13 itu. Aku bilang, ya nggak apa-apa nomor 13. Lulus, iya. Untuk apa nomor 2? Tapi kalau nggak lulus, Iya. yang penting saya lulus Pak, nomor 13. Ya. Yang penting lulus Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, jadi ya permisi Pak ya, kayak mau keluar negeri dulu. Iya. Akhirnya saya bisa keluar negeri ya. Iya. Tapi bukan langsung keluar negeri lagi tuh Pak, harus kursus bahasa Perancis. Oh, akhirnya Bapak bisa menyelesaikan studi juga di Prancis. Iya, ke Perancis, studilah di Perancis kan. Oke. Aku juga ya di Perancis saya dapat orang baik lah, profesor saya orang baik. Kebetulan suami istri di dalam itu dan saya dapat yang istrinya kan. Wow, Bapak langsung bisa menyesuaikan. Oke Pak, ini itulah sejarah perjuangan sekolah. Pulang ke Unsri setelah tamat. Iya. Itu saya ngajar satu mata kuliah. Waduh, betapa dikasih satu pahitnya. mata kuliah kan. Ini baru dari Prancis. Dari Prancis Pak, yang kimia. Aktif di laboratorium Iya, yang malam. hanya dikasih satu mata kuliah. Saya nggak pernah dilibatkan lagi kegiatan lain itu ya. Iya. Nah akhirnya frustrasi lagi saya. Aduh gimana ya. Akhirnya udah. Saya tulis, kirim WA ke, bukan WA waktu, email. Ada profesor yang saya kenal waktu saya S3 dia yang nguji saya. Profesor di Jerman, Max Planck Institute. Prof, saya sudah kembali ke Indonesia, sudah selesai kuliahnya. Akhirnya Bapak kuliah lagi? Dibilangnya udah datang aja di sini kapan maumu. Wow. Akhirnya saya putuskan pergi lagi saya situ. Ke Jerman? Ke Jerman. Biayanya dari sana. Ya, saya masuk ke Max Planck Institute. Oke. Ya. Di Stuttgart ya. Iya. Max Planck Institute itu kalau LIPI di Indonesia, kalau lembaga penelitian semacam dunia LIPI-nya Indonesia lah ya. terkenal itu Pak, banyak udah banyak Nobel itu orang susah itu orang masuk ke situ. Betul. Tapi saya bisa masuk ke situ. Saya di sana 1,5 tahun lah. Oke. Balik lagi Indonesia? Saya balik Indonesia 2003 Desember. Iya. Nanti masuk kampus Januari. Iya. Setelah saya masuk kampus, saya melapor ada perubahan di kampus, perubahan PD 1. Oke. Yang sekarang itu alumni alumni Inggris. Oke. Nah, langsung dipanggilnya saya, Glo. Sini bantu saya. Apa itu Pak? Mau bikin proposal ini. Universitas bikin proposal juga kan ada hibah-hibah itu. Oke Pak, siapa? Akhirnya saya disediakan tempat, saya ada staff, terus pegawai, terus saya bilang saya butuh 2 orang kene. Iya. Dosen junior ya. Iya, betul. Ngumpul dasar. Terus nasi bungkus. Oke. Yang penting ada proyek lah setelah pulang itu kan gitu ya? Ada. Iya. Tapi nggak ada gajinya Pak. Wah. Nggak ada lah itu Pak. Makanya itu saya tutup. Jadi anggota saya nanti harus makan siang Pak. Iya. Saya aja buat proposal itu akhirnya dapatlah proyek itu kan. Betul. Kami dapat proyek itu nilainya waktu itu 550 juta setahun. Oke. Akhirnya itu 2004, 2005, 2006, 2007 itulah kerja saya. Wow, mau Di membuat proposal ya? Mengerjakan proyek Mengerjakan proyek itu. Lalu 2007 akhir saya masuk ke level universitas Pak. Oke. Juga ada di situ akhirnya saya yang buat proposalnya, buat proposal ke I'm Here kerjasama dengan Bank Dunia ya. Akhirnya saya diangkat jadi direktur di level universitas. Betul. Direktur eksekutif untuk proyek itu 2008, 9, 10, 2011. Wow. Nah itu tapi akhirnya ini resikonya juga selama itu tidak ada publikasi saya. Wow. Sibuk justru sebenarnya merugikan untuk jabatan akademis ya? Ya benar, jelas itu. Nah, ini kan. Makanya akhirnya 2011 itu dari 2008 saya ngajukan berkas untuk jadi guru bahasa, tapi macet-macet. Makanya saya tinggalkan juga proyek saya 2011, saya pergi ke Amerika Pak Pendeta.
Pulang dari situ baru dapat, 6 bulan. baru publikasi. Enggak, sebenarnya sudah lengkap berkas saya sebenarnya. Sebenarnya ya. Nah, tapi 2008 tadi. Iya. Tapi karena namanya di dunia kan berputar-putar itu. Betul. Ya, karena berputar-putar aku pusing juga, udah makanya aku lari sebenarnya. Nggak balik ke sini aku sebenarnya tadi. Tapi begitu saya sampai di Amerika itu Iowa State University bulan 9. Nah, saya dengar Januari udah keluar SK saya guru besar. Wow, baru balik. November sebenarnya. November. Akhirnya kontrak saya kan April apa Maret waktu itu ya. 2012 baru habis. Saya sudah sempat perpanjang sebenarnya sampai akhir tahun. Tapi akhirnya udahlah. Saya ambil dulu guru besar saya balik ke Sri. Saya dikukuhkan lah 2012. Nah, Pak Prof, kan begitu panjang sebenarnya perjuangan. Masih panjang itu lagi, Pak. Itu kan kalau di kita di dunia pendidikan itu adalah jabatan akademis tertinggi, terhormat, guru besar. Kita paling semua profesor. Tiba-tiba 3 tahun yang lalu keputusan untuk pindah ke Nias Barat. Sebenarnya motivasi tertinggi itu kan itu bingung Pak, ini sudah Eropa, Prancis, Eropa lah, Prancis, Jerman, kemudian ke Amerika, udah internasional. Jurnal Bapak juga kalau orang akademis tahu, Scopus Bapak juga sudah nggak tahu lagi berapa di Bapak punya Scopus. Kalau nggak salah 10 sekarang, 10 jurnal internasional Scopus itu indeks itu sudah 10. Ya, kalau dokumennya, kalau papernya 32 kalau nggak salah. 32 paper, luar biasa sudah. Oke, itu sudah, itu kita tutup. Tapi why? Kenapa kembali ke Nias Barat? Oh ya, Nias Barat ya. Saya guru besar 2011. Oke. Ya, sampai sekarang ini kan sudah 10 tahun lah ya. Iya. Berjalan, ya, jalankanlah tugas-tugas akademik. Lalu dulu kan bergejolak-gejolak kan pilkada ya. Betul. Akhirnya waktu Pak Faduhusi jadi Bupati Nias Barat bersama dengan Wakil Bupati Henoki Barugu yang sekarang Bupati sekarang Henoki Barugu ini yang Bupati dulu yang menawarkan ke saya kan. Oke. Menjadi sekda. Iya. Menjadi sekda. Nah, akhirnya saya pikir ya kenapa tidak? Apa? Ya, kan? Itu yang di pikiran Bapak terutama waktu itu mengabdi atau sebuah cita-cita yang di dalam sekali untuk kembali ke Nias? Kalau yang di dalam sekali enggak juga Bapak. Tapi karena saya lahir di sini. Iya. Saya lahir di sini dan ya saya tahu sekali bagaimana dulu mau sekolah itu susah. Ya. Betul. Tapi saya lihat sekarang motivasi anak untuk sekolah tidak sekuat dulu. Terus saya berpikir, saya di Palembang dosen, berbuat untuk orang banyak juga ya. Iya. Tapi orangnya sekarang jarang ke sana. Betul. Akhirnya saya putuskan ada penawaran itu, saya mau mengabdi ke Nias Barat. Nah, maka dari sisi apa dulu finansial kan tidak ada bedanya sebenarnya. Kan saya pegawai negeri di sana, saya pegawai negeri. Tapi tunjangan Prof. Ya tapi ada tunjangan jabatan di sini. Ya sama lah ya. Kemudian saya dapat, ya memang saya harapkan dulu dari Bupati kan ada fasilitas di sini kan, saya dapat rumah dinas sini, Pak. Betul ya. Nah, kalau dapat rumah dinas berarti saya nggak bayar listrik lagi. Kalau itu dari segi finansial ya. Perhitungan finansial lah ya. Ya harus kita hitung coba. Betul. Kemudian ada mobil dinas, saya tidak bayar minyak lagi kan. Iya. Nah itulah kelebihan itu dari segi penghasilan. Betul. Nah, lalu dari segi mobilitas saya terkungkung di sini. Betul. Ya kan? Betul. Iya. Sejak saya di sini Pak, saya nggak pernah keluar negeri. Iya. Betul. Nah, waktu nggak ada proyek lagi, proyek akademi ya. Internasional. Iya. Nah waktu saya sebagai profesor hampir tiap tahun saya ke ke Jerman sebulan. Betul. Ke Amerika bisa. Iya. Nah, tapi di sini enggak. Nah, tetapi
di sini saya merasa ya bisa berbuat lah untuk masyarakat ya. Wow. Saya bisa membantu bupati menyiapkan semua program-program untuk kemasyarakatan ya. Nah, namun demikian ya implementasi atau apa sih program-program yang kita rencanakan, Iya. yang sedang pribadi yang saya rencanakan pribadi untuk Pengembangan. di sini, Ya. tentu kan tidak ada jaminan. Betul. Kenapa? Karena saya hanya sekedar sekda. Betul. Bukan pengambil kebijakan. Ya, putusan akhirnya kan bupati. Betul. Nah, tapi namun demikian saya tidak begitu kecewa ya. Ya, ya. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan dan saya mengalami perubahan dari Akademisi ke birokrat. Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, akademisi itu bebas ya, Betul. merdeka, Betul, betul. ya kan? Betul. Jadwal kuliah Iya. pukul 8, datang pukul 10, pulang Iya. pukul 9. Iya. Bisa kan? Ya. Karena kita mandiri, Betul, bisa kita betul. atur jadwal kita. Betul. Itu, Pak. Maksudnya, Iya. kita bisa atur. Tapi di sini Pak Pendeta, setelah Pagi. saya di sini, maka jam kantor itu pukul 8, Iya. saya datang pukul 7.30. Harus jadi teladan kepalanya ASN. Ya. Ya. Kantor itu pulang pukul 16, 16. Ya. Kalau sekda, saya pulang paling cepat itu pukul 6, pukul 7, pukul 8 malam. Ya, ya, ya. Nah itu jadi, maka sering saya katakan di sini, ya, disiplin ASN, yang katakan ya, di mana bumi dipijak, Di situ di situ langit dijunjung. Iya. Bumi saya sekarang birokrasi, Iya. maka langitnya juga langit Betul. birokrasi, bukan akademisi. Nah, itu. apa yang paling utama yang membuat seorang Profesor Fakili merasa apa namanya kurang mantap meninggalkan profesor atau benar-benar bersyukur meninggalkan akademisi? Oh enggak, saya tidak meninggalkan. Secara persen benar, masih Tidak, bisa tidak. mengajar online kan? Sekarang enggak sebenarnya, karena jauh kan. Iya, betul. Sebenarnya saya, status saya pegawai saya di sana. Betul. Tidak, nggak apa-apa. Tapi ini saya fullkan di sini. Di birokrasi ini, Dinas Barat ditugaskan. Ditugaskan ya karena sesama ASN kan. Ya, oleh menteri kan. Oleh menteri, ya. Pun ada surat SK Menteri Penugasan. Betul. Nanti setelah Masa di selesai sini nanti saya kembali ke sana. kampus. Tapi ini saya mau berbuat lah. Apa yang Oke. bisa saya lakukan di sini ya? Ya beberapa hal sih yang menurut saya sudah ada perubahan dikit, tapi ya tidak. Ya kalau dari yang saya pikirkan mungkin Tidak terlalu signifikan lah ya. 20% paling 20% lah, 10 dari yang dicita-citakan. Dari yang dicita-citakan. Untuk sebuah perubahan. Perubahan. Tapi nggak apa-apa, sudah mulai nampak. Misalnya dari segi kedisiplinan. Karena saya memang suka juga apa ini IT ya. Oke. Walaupun saya kimia. Ya. Tapi kalau diskusi dengan orang IT kan ya saya tidak kalah bodohnya dengan mereka. Tentu. Orang IT itu. Ya. Nah, jadi di Nias Barat sekarang tahun 2021 dari segi inovasi daerah Nias Barat ranking 2 di Sumatera Utara. Wow. Ya sudah ada pengumuman terakhir. Wow. Ranking 2 di Sumatera Utara. Dari sebelumnya Jauh. jauh di bawah. Wow. Itu Kan? apa? Soal manajemen ASN atau apa? Dari ada inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi. Nah, seperti yang paling nyata lah kalau inovasi ini aplikasi. Oke, Kalau di penggunaan sini, aplikasi. Aplikasi kepegawaian. Oke. Kemudian perjalanan dinas. Betul. SPPD perjalanan dinas. Ya. Kita sudah buat aplikasi. Betul. Apa namanya itu? Presensi, kehadiran. Betul, ya. Kemudian data rumah ibadah. Ya, Kita data semua itu. Wow. Ya. Kemudian database pembangunan. Iya. Dan kemudian perekonomian, sehingga harga cabai, harga ini bisa kita update Bisa terus, ya. bisa dikontrol. Bisa kita update, lalu mengontrolnya nanti dengan melihat pergerakan Harga harganya, pasar, iya. harga pasar naik. Nah, kita bisa kerjasama dengan Bulog untuk masuk ke pasar. membalance. Nah, jadi kita bisa kontrol itu. Wow. Ya.
beberapa hal. Tapi tunggu, sampai juga itu peran pemerintah daerah untuk sampai ke harga di pasar. Iya. Wow. Nggak harus cek, kita laporkan terus. Betul. Jadi cek. Sekda kan, karena sekda ini banyak kali jabatannya. Iya. Semua kan. Jadi sekda ketuanya, Semua dia, ayo kepala dinas gitu ya. Iya. Tapi kan ya para kepala dinas itu kan tidak seperti yang kita pikirkan kan. Betul. Beda pula yang dipikirkan, ya beda yang kita pikirkan kan. Dia ada politisnya juga. Iya, beda Pak. Itu. Lalu puji Tuhan juga selama saya di sini Pak Pendeta di Nias Barat, kalau laporan keuangan Kabupaten Nias Barat, yang sebelumnya itu kan disclaimer itu nggak jelas ya. Iya. Tapi 2 tahun saya di sini WDP, betul WDP, wajar dengan pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Seperti terakhir itu ada utang kan. Betul. Kita harapkan laporan keuangan 2020 ini nanti hasil nanti tahun depan itu ya kan ada sedikit kenaikan lah. Benar, dari di atas WDP lah ya. WTP. Itulah, wajar tanpa pengecualian ya. Ya, kalau di kepulauannya kan cuma Kota Gunung Sitoli itu yang dapat itu. WTP ya. Ya karena SDM-nya sudah mumpuni ya. Bagus. Iya betul. Ya. Nah, jadi ada dari sisi birokrasi sekarang Nias Barat ya dapat dana insentif dari kementerian walaupun kecil kan. Dapatlah. Karena hasil-hasil itu tadi ya. 1,3 miliar itu dapat. Karena keberhasilan sampai di WTP tadi. WDP. Tapi WDP. Tentu dari situ Pak, karena mereka karena melihat hasilnya baik begitu ya. Iya kan? Betul. Itu. Dan beberapa lagi. Ya, cuman yang ini tadi kita istilahnya boleh marah juga. Boleh teriak-teriak juga kan kepada teman-teman SKPD supaya dia bekerja cepat itu. Dana desa banyak sekali sebenarnya perlu di sini Pak. Nah itu kemudian ya beberapa kerjasama kan. Betul. Tapi tidak semuanya ada hasil yang memuaskan. Baik Prof. Apa sebenarnya yang Prof paling cita-citakan paling tinggi terjadi semacam kemajuan di Nias Barat ini? Nah, ya rakyat ini harus sejahtera, Pak. Rakyat sejahtera. Ya, tapi kan ukuran sejahtera ini kan betul kan banyak ukurannya ya. Sangat kompleks. Tapi ini yang kita harapkan. Karena saya di birokrasi sekarang. Betul. Maka target saya pertama ini jangan ada masyarakat yang tidak bisa berobat ke puskesmas karena nggak ada uang. Bagaimana kita itu mengecualikan itu ya BPJS. Betul. Kita kan jaminan kesehatan itu ada KIS kan? Betul. Ada provinsi, ada daerah. Dari daerah. Kita genjot ini melalui Dinas Sosial pendataannya. Oke, jadi memastikan bahwa masyarakat sudah dapat itu ya. Meski kalau tidak ada BPJS, ya diambil dari KIS, kartu. KIS. Bagaimana supaya dapat KIS itu KIS, dari presiden yang datanya. Betul. Data. Bermain, jadi sekda yang punya itu. Iya, tapi bukan sekda sebenarnya, dinas ya kan? Dinas ya, tapi maksudnya di pusla ya kan? Sekda. Nah, tahun lalu mereka mengatakan kurang kami butuh laptop, kasihkan laptop. Maka puji Tuhan sebenarnya tahun ini tadi nampak itu signifikan perubahan itu Pak. Wow. Penerima bantuan sosial itu juga sudah naik. Tahun ini mungkin hampir 10 ribuan itu. Wow. Jadi sesungguhnya boleh dikatakan Bapak sebenarnya tepat juga berada di administrasi begini karena semuanya harus dimulai dari data kan. Ya soal tepatnya sih karena saya kimia kan nggak juga sebenarnya. Cuma karena ada yang mengatakan. Ya tapi tunggu dulu. Ini nih ngobrol dari dulu Bapak mau jadi dirjen. Lebih orang bilang ini profesor kimia mengajukan jadi dirjen. Dirjen agama kan itu. Iya. Tapi lebih tepat lagi saya pikir di sini. Di birokrasi kan. Di birokrasi. Karena ya saya katakan ya itu katanya Pak Sekda itu sudah tahu birokrasi. Ya nggak apa-apa saya bilang. Belajar kan?
Tidak apa-apa, birokrasi, saya nggak tahu birokrasi. Tapi kalau mengelola uang kan saya lebih besar mengelola. Saya pernah mengelola uang lebih besar dari yang Proyeknya, dikelola. betul. Kerjasama dengan Bank Dunia ini. Iya, iya. Ya, tapi saya background saya kimia, bukan ilmu pemerintahan, bukan ilmu ekonomi. Oke. Nah, Tapi kan tetapi- learning by doing. tetapi uang kalau ilmu ekonomi Anda melihat uangnya kan Anda pegang. Betul, iya. Tapi yang saya pelajari yang nggak pernah bisa kamu lihat, Betul. hanya kamu rasakan. Betul, betul, betul. Jadi Kayak itu lebih mana, tinggi ya. mana yang lebih jeli begitu. Saya bilang. Betul. Nah, itu aja bisa pelajari apalagi. Apalagi yang terlihat ya. Nah, Prof, bagaimana sedikit dulu peran pemerintah sekarang melihat soal rohani? Kan ini Nias Barat dikatakan berapa persen? 90, 95, 90 itu. Tapi bagaimana sebenarnya kehidupan rohani orang Kristen di Nias Barat ini? ya jelas kalau pemerintah kita fasilitasi. Hanya memfasilitasi saja. Kita fasilitasi, kita dorong. Contoh terakhir kegiatan kerohanian kalau di Nias Barat, di Muslim itu MTQ, saya ketuanya. Saya fasilitasi, Pak. Oke. Bapak sudah harus toleran ya menciptakan itu karena sebagai pemerintah. Nah, iya. Coba kemudian ke Kristenan kan Pesparawi terakhir itu kita Iya. fasilitasi, Pak. Lengkap. Wow. Jadi kalau Nias Barat untuk Pesparawi Sumatera Utara paduan suara campuran urutan ke-6 dari provinsi Sumatera Ya, Utara. ya. Kalau nggak salah persentasenya berapa itu 24 apa berapa hari itu ya. Jadi Nias Barat urutan ke-6. Oke. Dari vokal grup pemuda kita urutan kedua. Oke, Prof, untuk melihat ini bagaimana Prof potensi pendidikan, mengembangkan pendidikan anak-anak dari daerah dari Ya, Nias ya. ini, Pak. Kalau pemerintah kan ya proaktif, membantu, Ya. memberi bantuan ke pembangunan gereja, ya. Kemudian apa kegiatan kita, ya kegiatan keagamaan ya kita kita bantulah sesuai dengan aturan, ya merah, iya. Baik, ya, oke. Seperti yang saya katakan tadi, Prof, bagaimana Pak melihat kesempatan untuk maju untuk anak-anak dari Nias Barat ini? Karena saya agak keliling begitu ya. Saya pikir masih banyak mereka yang sangat tertinggal sebenarnya. Apa yang kira-kira bisa Prof lakukan lah Nah, kalau untuk pembangunan pendidikan? ya, ini Pak Pendeta. Kalau saya pribadi dulu, saya selalu memberi motivasi itu. Ya, saya sering berkunjung ke gereja, kecuali selama COVID ini ya. Kalau COVID ini, mungkin saya jarang ke gereja, karena saya ketua Satgas COVID di sini. Betul, harus disiplin ya. Nah itu makanya, walaupun sering dikatakan jadi ke gereja, saya nggak mau ke gereja. Iya. Tapi saya ke gereja kalau saya diberi kesempatan bicara, maka saya selalu memberikan motivasi untuk agar anak itu belajar. Oke. Dan agar orang tuanya care lah ya terhadap pendidikan anak. Betul. Iya. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Karena lebih dari situ, misalnya kalau memberikan uang kan nggak mungkin. Dari mana uang? Betul. Bukan saya nggak ada uang, ada uang tapi bukan untuk itu. Bukan untuk itu ya. Iya kan? Ya, Jadi kita, semua sudah ada peruntukannya. dan kita juga selalu membuka jalan. Oke. Begini. Nah, hanya saya pribadi menemui suatu di sini ya keunikan kalau mereka lebih suka sekolah pendeta. Mana sekolah pendeta? Iya. Nah, dapat beasiswa katanya. Iya. Berapa beasiswa? Nah ini nggak usah lah kalau pendeta. Itu kan bapak kamu itu, abangmu itu udah pendeta. Iya. Jemaah yang di siapa? Iya. Bagus saya tempat lain. Nanti Iya. ada ada beasiswanya. Tapi nggak, mereka lebih tertarik ke sana, Pak. Kenapa itu kira-kira? Nah ini saya kurang ngerti. Mungkin Padahal di tempat lain juga ada beasiswa kan? Iya, saya ada Pak, saya tawarkan itu. Tapi mereka lebih suka. Dia lagi baru keluarga juga. Sekolah pendeta dia.
Saya bilang sama bapaknya, ini ada penerimaan tentara ini. Anaknya sehat kok. Kalau tentara kan saya sekta kan. Iya. Kalau dengan Dandim, Ya, dan Rem bisa itu, bicara lah. Bisa lah. Dan Iya. sudah ngomong juga, prioritaskan di sini Pak sekda. Yang penting sehat jasmaninya. Betul. Kalau dari sisi akademis nanti kan Bisa lah. bisa ya. Pak sekda. Ini, oke. Dia tidak mau Tapi tetap menjadi pendeta. menjadi pendeta. Itu memang. Banyak di sini. Hah? Iya, benar. betul ya. Saya kalau saya bukan menganggap bahwa nanti bagaimana masa berdepan kalau pendeta itu Iya, bukan iya. ya. Iya, iya. Kalau pendeta profesional juga bagus kok. Bagus ya. Rajin dia berdoa untuk jemaahnya, maka jemaahnya subur-subur, Amin. gemuk-gemuk. Nah, pendetanya gemuk juga. Iya, betul. Ya kan? Betul. Cuma kalau pendeta nunggu di rumah, Ya kurus. ya kurus namanya. Jemaahnya juga kurus tuh. Bagaimana? Iya, itu di sini Pak. Betul. Alternatif kedua dia guru. Betul. Guru. Nah, saya katakan boleh Anda belajar perguruan tinggi. Sekarang kan persaingan sangat ketat. Betul. Sangat ketat loh ya. Iya. Nah, kalau nggak qualified, bagaimana Anda bersaing? Sarjana pun 50 pun ijazah doktormu itu. Kalau jajaran. nggak bisa dipakai ya. Anda ikut tes nggak lulus pula. betul. Bagaimana? Betul. Nah, itu Pak. Jadi saya sebenarnya bagaimana mengubah mindset ini? Lebih bagus karena pendidikan itu ada investasi. Betul. Nah, kalau investasinya bagus ya, maka returnnya nanti bagus juga. Betul. Ya. Itu. Tapi rata-rata di sini Pak, mereka lebih suka sekolah gratis. Nah, ini satu beban juga ini. Mengubah mindset ya. Mengubah mindset masyarakat. Memang pemerintah juga ada memberi beasiswa ya, mencari-cari yang keuangan. Nah, tapi ini tadi Karena lebih tertarik karena itu memang pendidikan dari dulu Pak, bahwa orang Indonesia itu cinta Tuhan. Oke, Prof, satu lagi. Kalau ditanya ini, apalah kebaikan Tuhan yang Prof paling rasakan dalam kehidupan Prof? Tuhan itu selalu baik. Selalu baik buat Prof. Tidak pernah, selalu baik. Apa yang paling Prof sampai hari ini yang paling Prof rasakan? Saya tidak bisa menyatakan, ya, saking banyak yang selalu baik Tuhan Selalu itu. baik, Jadi Pak, betul, susah. Jelas saat saya senang Tuhan itu baik, saat saya susah Tuhan itu baik juga. Wow, saat senang atau susah Tuhan tuh. Iya, ibarat jalan kan dari Gunung Sidol itu kan. Betul ya. Ada lekuk-lekuknya, kan ada bukit, ada bukit. Ya. Seperti memahami geografis itulah ya. Iya, jadi tetap. Ya, tapi kapan kita merasakan Tuhan itu luar biasa? Saat Anda susah di situlah, saat kita susah. Emang Prof pernah susah selain waktu sekolah aja? Saya tidak mau susah sebenarnya, tapi disusahkan orang. Iya. Iya. Tunggu, satu lagi. Apakah Prof merasa ini dari kacamata saya saja Ya. bahwa walaupun Prof di Unsri ada beberapa proyek, menangani proyek akademis itu, tapi apakah karena di sana terlalu banyak himpitan, apakah juga itu mendorong Bapak untuk berkarya di birokrasi? Bisa juga, bisa. Bisa juga ya. Bisa satu itu. Jadi begini pemerintah, kalau pengusaha itu ya, dan pemikiran pengusaha berusaha sesuatu, nah, sekali, kalau sudah tahu rugi ya jangan teruskan ke situ. Oke, I see. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Oke. Di tempat lain. Oke. Banyak jalan ke Roma kan. Ya. Udah. Nah, ini sudah nggak cocok lagi, lah cari suasana baru, begitu. Wow. Ya kan? Dan kebetulan memang ada peluang ya. Sebenarnya selalu ada peluang. Selalu itu. ada. Kita bagaimana mengambil. Makanya kalau saya Pak Pendeta, karena saya kimia, maka selalu saya pakai K itu. K, apa itu? Kalau bisa sukses, untuk sukses itu ada prinsip 3K Apa itu? yang harus kita miliki. Ya, yang pertama dulu 3K ini harus dalam satu titik dia itu harus ada. Oke. Di situ. Jadi K yang pertama harus ada kemauan. Oke. Nah, kata orang di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jalan. Kalau ada kemauan, ada keinginan,
ada kebahagiaan. Wow. Di situ dia. Benar kan? Iya. Kemudian di bahasa cinta dia kan, gunung tinggi pun kudaki, lautan api pun kurenangi, kuseberangi. Karena cinta. Betul, betul. Ada kemauan, ada kebahagiaan di situ. Ya. Yang satu lagi, ini kompetensi, kemampuan. Betul. Kompetensi itu macam-macam. Kalau di sisi politik ada kompetensi keuangan ya, uangnya. Betul. Kalau nggak ada uang nggak. Ya, jangan kita telusuri itu. Ya kan? Nah kalau dari sisi lain, kan kompetensi ya kemampuan intelektual. Betul. Ya, itu yang Bapak kan? miliki. Kemampuan apa lagi kan? Ya kan nggak mungkin kita bisa bekerja kalau kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Betul. Ya kan? Betul. Nah itu sudah. Ada kemauan, ada kemampuan, langsung bisa sukses. Enggak, belum. Betul. Harus ada kesempatan. Yes. Kesempatan. Saat ada kesempatan, jangan pernah Jangan sia-siakan. Jangan sia-sia. Ada kesempatan. Itu pengalaman hidup saya sudah terus. Betul. Kalau kita punya tiga-tiganya ini, maka Go. sukses. Betul. Menjadi orang yang orang yang luar biasa itu, orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan di sini. Amin. Ya kan, tentu untuk ini semua ya, harus ada dalam iringan Tuhan. Amin. Amin. Walaupun punya tiga-tiga ini, kalau tidak disertai Tuhan ya. Susah juga Pak. Susah dia itu. Betul. Itu lalu dalam bekerja selalu saya beri nasihat itu kepada saya. Kalau dalam bekerja supaya bisa, maka 3K juga saya pakai situ. Apa itu? Yang pertama komitmen, terus ada kompetensi tadi tetap. Lalu karena kita kan bekerja bukannya sendirian kan? Benar. Maka harus ada koordinasi. Koordinasi ini penting banget itu. Merupakan ada bagiannya lagi nih. Komunikasi, kolaborasi, bagian dari koordinasi. Baik, waktu juga yang memisahkan kita. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada pada hari ini, demikian bincang-bincang saya. Pasti ada inspirasi yang saudara akan terima dari perbincangan saya dengan Profesor Fakili Gule. Terima kasih Prof, semua kesempatan bincang-bincangnya. Saksikan acara-acara kami selanjutnya di Eben Kids Ministry pada hari Jumat, pada hari Sabtu dalam Saturday Night Service, dan hari Minggu Bincang Orang-Orang Muda, dan Senin seperti ini adalah program kami Miracle. Kami selalu bersama dengan Anda dan kami bahagia, sangat senang sekali menjumpai Anda di program-program kami. Sampai di sini dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Shalom.